Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 8 atau kelompok H yang beranggotakan 3 orang. Saya Iza Zakia dengan NIM 2455201092 sebagai moderator dan anggota saya. Jovan Albaret Fernanda dengan NIM 2455201083. Saya Albert dengan NIM 2455201093. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mini project kami yang berjudul Deteksi Devil Program pada Sistem Komputer menggunakan metode machine learning dan analisa dampak terhadap kinerja sistemnya. Baik, yang pertama, bab pendahuluan. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada komputer dan internet. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai macam keamanan. Salah satunya adalah devil program atau program berbahaya yang lebih dikenal sebagai malware. Malware dapat merusak sistem komputer, mencuri data, memperlambat kinerja komputer, bahkan memberikan akses pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu dibutuhkan satu metode yang mampu mendeteksi malware secara cepat dan akurat. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode machine learning, khususnya algoritma random forest, karena algoritma mampu mengenali pola-pola aktivitas malware secara otomatis sehingga proses pendeteksinya menjadi lebih efektif. Lalu ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini ada dua, yaitu apa yang dimaksud devil program dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem komputer. Yang kedua, seberapa efektif metode machine learning dalam mendeteksi devil program. Lalu ada tujuan penelitiannya, itu ada 4. 1. Mengetahui dampak devil program terhadap sistem komputer. Yang kedua, mengimplementasikan metode machine learning. Yang ketiga, menganalisis efektivitas algoritma random forest. Yang keempat, memberikan rekomendasi pencegahan terhadap ancaman malware. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini, kami mempelajari beberapa penelitian terdahulu mengenai deteksi malware menggunakan machine learning. Terus beberapa penelitian menunjukkan bahwa algoritma random forest memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi malware. Selain itu, terdapat penelitian lain yang menggunakan metode deep learning seperti CNN, LSTM, dan transformer yang juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun pada penelitian kami lebih difokuskan pada penggunaan algoritma random forest karena proses relatif sederhana, cepat, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Teori dasarnya dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep penting, yaitu keamanan informasi merupakan upaya melindungi data dari akses yang tidak sah. Devil program adalah perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware. Terus malware adalah singkatan dari malicious software. Machine learning merupakan cabang kecerdasan buatan yang mampu belajar dari data. Terus random forest adalah algoritma yang menggunakan banyak decision tree sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Kinerja sistem diukur berdasarkan pengguna CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Selanjutnya, ketiga.
Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan dataset malware, processing data, implementasi algoritma random forest, pengujian dan evaluasi, analisis hasil, penyusunan laporan. Data penelitian berasal dari dataset malware yang diperoleh dari Kaggle dan berbagai jurnal ilmiah. Variabel yang digunakan meliputi penggunaan CPU, penggunaan RAM, aktivitas file, trafik jaringan, serta status malware atau normal. Bab 4, analisis dan perancangan sistem. Berdasarkan hasil analisis kami, devil program dapat menyebabkan penggunaan CPU meningkat, konsumsi RAM menjadi tinggi, aktivitas hard disk meningkat, lalu lintas jaringan menjadi tidak normal, serta mengakibatkan penurunan performa komputer. Selanjutnya, alur sistem. Yang pertama itu ada input data system atau aktivitas komputer. Dari sini kita akan ke processing. Dari processing kita akan ke random forest atau analisis. Yang keempat itu langsung kita ke prediksi atau proses prediksi. Yang kelima itu adalah hasil dari klarifikasi apakah aktivitas tersebut normal atau malware. Lalu hasil dari analisis implementasinya berdasarkan penelitian yang kami pelajari, algoritma random forest mampu mendeteksi malware dengan tingkat akurasi sekitar 95% hingga 98%. Hal ini menunjukkan bahwa machine learning merupakan solusi yang cukup efektif dalam membantu mendeteksi ancaman malware secara otomatis. Lalu, kami juga ada analisis SWOT. Dari hasilnya ada strength, weakness, opportunity, threat. Dari 4 ini, threat ada 3, yaitu akurasi tinggi, deteksi dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, proses klarifikasi cepat. Untuk weakness ada 2, yaitu membutuhkan data set yang besar. Yang kedua, membutuhkan proses pelatihan model. Untuk opportunity itu ada 2, dapat diterapkan di lingkungan kampus maupun perusahaan. Yang kedua, mendukung sistem keamanan modern. Yang ketiga ada threat. Itu tuh munculnya jenis malware baru. Yang kedua, teknik serangan semakin kompleks. Lalu kesimpulan dari semuanya itu, berdasarkan penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa devil program memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja sistem komputer, terutama pada penggunaan CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Penggunaan metode machine learning dengan algoritma random forest mampu membantu mendeteksi malware dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keamanan sistem komputer. Lalu saran kami ada 3, yaitu pertama, pengguna sebaiknya selalu memperbarui sistem keamanan secara berkala. Yang kedua, organisasi dapat menerapkan sistem deteksi berbasis machine learning. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode deep learning agar tingkat akurasinya semakin tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian semuanya dan teman-teman. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.